Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Isman dari Trenindo Media Educa. Pada kesempatan ini akan menjelaskan mengenai program Trenindo Certified Learning Professional. Mengapa program ini dibuat dan diselenggarakan? Seperti selalu saya jelaskan bahwa dunia pelatihan dan pengembangan SDM saat ini tengah mengalami pergeseran paradigma atau perubahan. Dan perubahan tersebut terjadi dengan didasari oleh adanya 3 gelombang perubahan besar. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, perubahan lifestyle, dan juga perubahan pada perilaku sosial masyarakat. Ketiga gelombang perubahan tersebut membawa dampak terhadap bagaimana cara kita beradaptasi, dan itu otomatis berdampak juga terhadap bagaimana cara kita belajar. Mari kita lihat bagaimana training ataupun pembelajaran berubah dari tahun 2000-an hingga saat ini tahun 2020-an. Saya ambil contoh di sini di tahun 2000-an, training tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan. Sementara di tahun 2020-an saat ini, training bukan saja untuk meningkatkan kemampuan, tetapi juga untuk memberikan nilai tambah dan harus bisa mendorong terciptanya inovasi. Di tahun 2000-an, training atau pembelajaran umumnya dilaksanakan di dalam kelas, terpusat di training center. Sedangkan di tahun 2020-an saat ini kita bisa rasakan bagaimana pembelajaran ataupun training bisa diakses dari manapun. Pandemi COVID-19 telah membawa percepatan pada perubahan tersebut. Richard Olson, seorang ahli di bidang pembelajaran dan pengembangan SDM, mengkategorikan bahwa ke depan hanya akan ada 3 model pembelajaran yang berkembang. Yang pertama adalah pembelajaran yang sifatnya on demand, sesuai kebutuhan atau sesuai dengan permintaan. Yang kedua adalah pembelajaran yang sifatnya relevan dengan pekerjaan ataupun bisnis. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang secara konstan mengalami perubahan. Secara spesifik, beliau menyebutkan bahwa model tersebut adalah inquiry learning, self-directed learning, dan social learning. Di Trenindo Certified Learning Professional, kita akan update pemahaman kita sebagai pelaku di bidang pelatihan, pengembangan, dan pembelajaran SDM. Sehingga kita bisa selalu memfasilitasi kebutuhan pembelajaran SDM saat ini, yang tentu saja terdampak oleh perubahan-perubahan besar yang tadi saya jelaskan. Apa yang kita pelajari di program ini? Pada dasarnya, di program ini kita tetap mengacu kepada Learning Framework ADDIE atau Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Ini adalah framework yang selalu digunakan oleh para profesional di bidang pelatihan ataupun pembelajaran. Hanya saja selama ini barangkali kita menggunakannya dalam konteks yang sempit. Misalnya hanya untuk digunakan pada pengelolaan pelatihan, atau hanya untuk membuat e-learning atau membuat part-part dari program pembelajaran lainnya. Sedangkan di sini kita akan belajar framework ini secara utuh sebagai seorang learning profesional. Dan di sini kita juga akan belajar bagaimana caranya berperan di setiap tahapan, sehingga pada tahapan-tahapan tersebut akan memberikan kontribusi maksimal untuk tahapan yang berikutnya. Sebagai contoh, selama ini kita barangkali hanya sekedar melakukan analisa kebutuhan pelatihan dan memberikan rekomendasi atau menginformasikan hasil analisa tersebut kepada learning designer saja. Nah, saat ini kita bisa berperan sebagai seorang learning consultant yang menginformasikan hasil analisa kebutuhan pembelajaran itu bukan hanya kepada learning designer, tetapi kepada SDM, kepada learning user, kepada manajemen organisasi atau perusahaan, sehingga mereka tahu apa yang sebaiknya diikuti atau program pembelajaran apa yang sebaiknya dipelajari, diikuti, dibuat, disediakan untuk mendukung kinerja SDM organisasi tersebut. Demikian juga pada tahapan evaluasi. Di tahapan ini, evaluator biasanya hanya sekedar melakukan penilaian dan merekam hasil penilaian pembelajaran tersebut. Nah, saat ini, evaluator juga bisa bertindak sebagai seorang learning consultant yang memberikan feedback kepada instruktur, kepada para peserta, kepada learning user, dan kepada manajemen tentang bagaimana dampak atau bagaimana hasil pembelajaran yang sudah dilakukan. Dengan demikian, pembelajaran di organisasi atau
pembelajaran di perusahaan akan memberikan dampak yang maksimal. Trainindo Certified Learning Professional terdiri dari 4 pelatihan yang tentu saja keempat pelatihan itu mengacu kepada framework ADDIE tadi. Pelatihan pertama berjudul Becoming Learning Consultant. Di sini kita akan belajar bagaimana peran penting learning consultant saat ini dibutuhkan. Bagaimana seorang learning consultant bisa menghubungkan antara real world, yang itu bisa berarti pekerjaan, bisnis, aktivitas sehari-hari, atau aktivitas profesi apapun, dengan pembelajaran yang diperlukan untuk mendukung aktivitas-aktivitas tersebut. Kita juga akan belajar mengenai kompetensi inti learning consultant. Seorang learning consultant tentu saja harus memahami konsep-konsep pembelajaran dan harus juga memahami proses bisnis dari learning user ataupun klien yang sedang kita tangani. Dan jangan lupa, karena title-nya sudah menjadi seorang consultant, maka seorang learning consultant harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Baik itu saat menggali informasi atau kebutuhan pembelajaran maupun menginformasikan atau merekomendasikan hasil analisa atau identifikasi kebutuhan pembelajaran tersebut. Kita juga akan belajar bagaimana cara kerja seorang learning consultant. Ada 7 cara atau ada 7 langkah yang harus diterapkan oleh seorang learning consultant. Dari ke-7 langkah tersebut, saya akan bocorkan 2 saja, yaitu mengidentifikasi masalah pada tataran real world, dan berikutnya adalah menganalisa apa penyebabnya. Nah, di sini biasanya banyak pelaku pelatihan pembelajaran dan pengembangan SDM terjebak, yaitu mengkategorikan atau mengklasifikasikan penyebab masalah di tataran non-learning, tetapi memberikan solusi pembelajaran atau memberikan solusi pemecahan masalah tersebut di tataran learning. Jadi, kategori masalahnya adalah non-learning, tetapi solusi yang diberikan adalah learning. Di sini, kita belajar bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam kategorisasi yang salah, sehingga solusi pembelajaran yang kita berikan adalah solusi yang tepat, solusi yang sesuai, bukan solusi yang berkebalikan. Nah, tentu saja akan ada latihan-latihan di sini, baik itu pada saat kita mengidentifikasi masalah ataupun menganalisa penyebabnya. Overall, seluruh langkah tersebut akan tertuang di dalam rekomendasi pembelajaran yang berjumlah 1 lembar ini. Jadi ini adalah sebuah tabel, sebuah form yang dapat digunakan oleh para peserta program ini untuk mengidentifikasi, untuk menggali, dan untuk mengkomunikasikan kebutuhan pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita bisa lihat bagaimana deskripsi masalah kinerja ataupun bisnis, sampai dengan bagaimana rekomendasi yang diberikan untuk fasilitator pembelajarannya. Nah, sekali lagi, di sini kita tidak sekedar melakukan TNA dalam konteks yang sempit, bukan hanya sekedar memprofile audiens, tetapi kita memahami kebutuhan training atau kebutuhan pembelajaran itu dari konteks masalah yang lebih luas, misalnya masalah kinerja atau masalah bisnis. Pelatihan yang kedua yang harus diikuti di dalam program ini adalah performance-based training. Jika di pelatihan pertama fokusnya lebih banyak untuk menggali kebutuhan pembelajaran dan merekomendasikan atau mengkomunikasikan hasil penggalian atau hasil identifikasi tersebut, maka di pelatihan kedua kita akan lebih banyak fokus dalam mendesain pelatihan atau mendesain pembelajaran. Karena basisnya adalah performance dan kita perlu menunjukkan bagaimana pelatihan itu berdampak terhadap performance, maka di sini kita akan bahas mengenai apa itu performance secara sekilas tentunya, karena kita tidak sedang berbicara atau tidak sedang membahas performance management. Kemudian kita juga akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, ini relevan dengan pelatihan yang pertama, di mana pelatihan pertama tadi kita membahas penyebab masalah, dan di sini kita akan membahas juga penyebab masalah tersebut
yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik secara non-learning ataupun secara learning. Lalu setelah kita mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan dan kita sudah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, kita akan lanjut dengan langkah mendesain pelatihan atau pembelajaran tersebut. Kita akan menggunakan pola backward design. Dan kita juga berdasarkan pola backward design tersebut akan susun menjadi sebuah silabus. Dan dari silabus itu kita akan kembangkan dalam bentuk lesson plan yang siap untuk di-deliver atau siap untuk disajikan pada saat kita memfasilitasi pelatihan ataupun pembelajaran. Dalam mengembangkan lesson plan ini, kita memiliki pilihan metode-metode pengembangan. Yang pertama ada metode 4Ps, ada metode Gagne 9 Events of Instruction, ada metode komponen display theory, ada metode experiential, dan ada metode problem based. Semuanya akan kita bahas di dalam pelatihan performance based training. Dan tentu saja karena ini adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja, kita perlu mengevaluasi hasil pelatihan tersebut beserta dampaknya terhadap kinerja setelah para peserta atau SDM mengikuti program pelatihan. Pelatihan yang ketiga yang harus diikuti adalah training for learning facilitator. Jadi setelah pembelajaran ataupun pelatihan diidentifikasi, didesain dan dikembangkan, lalu tahapan berikutnya adalah bagaimana kita mendeliver materi ataupun memfasilitasi pembelajaran di dalam pelatihan tersebut. Yang akan kita bahas fokusnya adalah keterampilan di dalam memfasilitasi pembelajaran, mulai dari mendeliver materi pelatihan sampai dengan memfasilitasi dengan menggunakan metode-metode kekinian. Misalnya seperti problem-based learning, active learning, action learning, kemudian project-based learning, dan sebagainya. Nah, sebelum itu tentu saja kita akan memastikan bersama-sama bagaimana kemampuan komunikasi kita. Oleh karena itu nanti akan ada sesi latihan sedikit untuk ngecek bagaimana kemampuan kita di dalam aspek-aspek komunikasi seperti aspek verbal, aspek vokal maupun aspek visual. Ini seperti pelatihan public speaking tapi dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan, melakukan penyesuaian, melakukan adjustment terhadap aspek-aspek komunikasi tadi, kita akan mempelajari 3 bentuk komunikasi yang penting sebagai seorang trainer ataupun fasilitator pembelajaran. Yang pertama adalah keterampilan untuk listening, yang kedua adalah keterampilan untuk explaining atau questioning, yang ketiga adalah keterampilan untuk explaining atau menjelaskan. Ya. Jadi dalam konteks memfasilitasi bukan melulu harus berbicara, menyampaikan materi, tetapi ada waktunya untuk mendengarkan atau menyimak, ada waktu untuk bertanya, dan ada waktu untuk menjelaskan atau memaparkan. Ketiga keterampilan komunikasi ini akan kita pelajari melalui latihan-latihan tentunya, supaya nanti pada saat kita menggunakan metode memfasilitasi, kita sudah lancar dalam komunikasinya. Lalu setelah itu, setelah masalah-masalah komunikasi, aspek-aspek verbal, visual, vokal, listening, questioning, explaining, itu semua sudah kita pelajari dan sudah kita pastikan tidak ada masalah, kita akan beralih ke pokok bahasan berikutnya, yaitu tahapan dalam memfasilitasi pembelajaran. Di sini kita akan bagi 2. Yang pertama adalah bagaimana memfasilitasi pembelajaran dalam konteks training delivery. Makanya di sini kita akan pelajari urutan ya secara terstruktur bagaimana mendeliver materi pelatihan mulai dari tahapan gain attention, kemudian menginformasikan, mengkomunikasikan sasaran pembelajaran, lalu menyelaraskan pemahaman sampai dengan melakukan latihan dan juga memberi feedback dan juga melakukan penilaian terhadap kemampuan para peserta. Termasuk berikutnya yaitu adalah mendorong peserta untuk mengaplikasikan pembelajaran.
Nah, ini yang kita sebut sebagai Gagne 9 Events of Instruction. Jadi di sini konteksnya masih fokusnya memfasilitasi pelatihan dengan nuansa training delivery. Lalu setelah itu, kemampuan akan kita tingkatkan. Kemampuan akan kita tingkatkan dengan mempelajari metode pembelajaran yang terkini, yaitu project-based learning, problem-based learning, dan juga action learning. Metode-metode pembelajaran ini sebenarnya sudah digunakan di masa-masa yang lampau, tetapi saat ini menjadi tren karena ini sangat cocok untuk pembelajaran yang diikuti oleh para millennials atau generasi Z atau generasi Y. Pembelajaran ini bersifat aktif, menghasilkan sesuatu, dan menggunakan refleksi untuk menarik pelajaran, di mana hasil dari refleksi itu nantinya akan digunakan di dalam kehidupan para peserta sehari-hari. Kita akan pelajari satu persatu bentuknya, project-based learning, problem-based learning, dan juga action learning. Ini akan kita fokuskan di hari kedua di dalam pelatihan Training for Learning Facilitator. Nah, yang terakhir adalah pelatihan mengenai bagaimana cara melakukan post-training action and evaluation. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana merancang program setelah training. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa training saja tidak cukup atau di kelas saja tidak cukup. Tetapi harus disertai dengan program pasca training. Entah itu berupa belajar mandiri, berupa project, berupa pendampingan, atau berupa learning community. Apapun itu harus menyertai program training di dalam kelas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta bisa menerapkan di tempat kerjanya atau di real world-nya. Dan bukan hanya saja merancang program post-training action-nya, tetapi kita juga akan mempelajari bagaimana caranya mengevaluasi post-training action tersebut. Misalnya, kita belajar mengevaluasi assignment dengan menggunakan form yang ada, yang nanti tentu saja form-form ini akan saya sampaikan, akan saya berikan untuk para peserta. Kemudian bagaimana kalau dalam program tersebut kita melakukan proses performance coaching, formnya seperti apa, langkahnya seperti apa, penilaiannya bagaimana. Kemudian misalnya kita juga melakukan post-training action-nya atau evaluation-nya dengan work sampling. Bagaimana cara melakukan evaluasinya dan bagaimana form ini digunakan. Ada 2 form work sampling yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama bentuknya seperti ini dan yang berikutnya bentuknya seperti ini. Nah, itulah yang akan disampaikan atau yang akan dibahas pada saat kita mengikuti program Trainindo Certified Learning Professional. Tentu saja ini baru cuplikan-cuplikan sekilas saja mengenai materi tersebut. Setidaknya ini memberikan gambaran kepada Anda semua bagaimana atau apa yang akan dipelajari nanti di program Trainindo Certified Learning Professional. Sekali lagi saya tunggu kehadiran Anda di program tersebut dan mari kita sama-sama tingkatkan. Mari kita sama-sama update supaya kita menjadi seorang profesional di bidang pembelajaran yang mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Saya Muhammad Isman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.